Selamat siang, Om Tante, teman-teman semua. Selamat ketemu kembali di kali ini dalam forum diskusi panel yang akan menghadirkan 3 panelis, 3 narasumber yang menurut saya sangat kompeten sekali untuk berbicara dalam ranah operasional di front office. Ya, saya akan sebelum saya menyapa para panelis, saya mengucapkan selamat siang dulu kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Akan hadirkan 3 panel tema The New Normal yang ditinjau, dilihat dari perspektif front office operation. Ya, 3 panelis ini saya akan sapa satu persatu. Yang pertama adalah Mas Roni, ini masih muda ini, tapi luar biasa. Saya panggil Mas aja lah ya. Selisih umurnya ya beda tipis sama saya 1-2 tahun lah. Terima kasih Pak Adi. Mas Roni Purnama memulai karirnya di hotel pada tahun 2008 sebagai reception di The Phoenix Hotel di Jakarta, dan saat ini beliau sebagai front office manager di Atria Hotel Magelang, managed by Parador Hotel and Resort International. Mas Roni nggak usah grogi kalau jamnya ada di sini, nggak apa-apa gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Yang kedua, saya akan menyapa panelis yang kedua adalah, ya ini juga masih sangat muda tapi prestasinya luar biasa, Mbak Trian Ramadhani. Beliau memulai karirnya pada tahun 2009 sebagai Guest Relation Officer di The Phoenix Hotel di Jakarta and Gallery by Sofitel, dan sekarang beliau sebagai Front Office Manager di El Royal Hotel Yogyakarta Malioboro. Mbak Fitrian? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Fitrian. Ini Mbak Fitri ya. Yang ketiga, panelis yang ketiga, narasumber yang ketiga adalah Mas Sigit Setiawan. Kalau tadi dari Jogja sudah ada wakilnya, dari Magelang sudah ada, sekarang dari Semarang ini wakilnya. Mas Sigit Setiawan memulai karirnya sebagai concierge pada tahun 2008 di Hotel Horizon Semarang, dan saat ini beliau menjabat sebagai front office manager di Hotel Gracia Semarang. Selamat siang Mas Sigit. Selamat siang Bapak. Ya, luar biasa. Inilah ketiga panelis kita, ketiga narasumber kita yang akan memaparkan materinya masing-masing, perihal sudut pandang mereka di dalam operasional front office pasca pandemi COVID ini nanti yang perlahan-lahan akan mulai selesai. Jadi pada waktu nanti hotel sudah mulai reopen kembali di bulan Juni maupun di bulan Juli, dan kita sudah mulai menerima tamu-tamu kembali seperti biasa, kira-kira bentuk operasional front office itu akan jadi seperti apa sih? Apakah masih sama dengan pada waktu kita Januari Februari kemarin, atau bagaimana, atau orang check in itu harus pakai surat sehat atau harus pakai bawa surat dari lab sama seperti kayak kita mau ke pesawat, atau bagaimana? Saya tahu bahwa kita semua di sini belum ada pengetahuan tentang ini, kita semua belum mengerti bentuknya akan seperti apa, tapi kita sama-sama akan menggali menurut pendapat pribadi dari, dalam pandangan saya sudah cukup mumpuni untuk berbagi dan pakar di bidang front office dari ketiga narasumber kita. Dan saya akan memberi kesempatan kepada narasumber yang pertama, panelis yang pertama, Mas Roni Purnama, untuk menyampaikan paparannya kurang lebih selama 10-15 menit. Silakan, Mas Roni. Baik, terima kasih Pak Adi.
Sebelumnya mungkin saya mau cross check untuk audio saya terdengar jelas ya Pak. Sangat jelas. Baik, terima kasih Pak Adi. Selamat sore teman-teman sekalian dari front office dan selamat sore kepada para GM, terutama GM di area Jogja dan Jateng. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya dalam memberikan sharing, terutama di sini, karena saya diharapkan memberikan informasi dan sharing sekiranya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di front office yang nantinya sesuai dengan judul kita yaitu the new normal, the front office, perspektifnya kita dari front office operation. Tidak luput juga saya mengucapkan terima kasih atas support yang sangat besar dari GM saya, Pak Chandra Irawan. Bapak, saya mohon izin untuk waktunya memberikan sharing informasi. Ya, tidak lupa pula ini saya ada sedikit informasi perihal sharing mengenai presentasi. Sekiranya nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya boleh nanti di akhir jika nanti dari Pak Adi memberikan waktu. Saya akan sharing sedikit. Yang pertama ini baik. Untuk pertama kali ini saya berikan judul tentang The New Normal, A Perspective of Front Office Operation. Harapannya ini akan memberikan informasi banyak atau tidaknya tentang front office tersendiri, terutama dan hotel itu sendiri, baik dari properti masing-masing dan punya sehingga memiliki perspektif apakah akan sama dan berbeda setelah pandemi ini atau memang harus ekstra di sana. Kita bisa melihat bahwa saat ini saya melihat ada sedikit update dari Kementerian Kesehatan bahwa melihat dari grafik yang kita punya saat ini pandemi dan juga COVID-19 yang ada di Indonesia itu tidak menurun, akan tetapi grafiknya itu selalu meningkat. Harapannya kita tetap waspada di sini sebagai frontliner karena ini akan menjadikan kenyamanan bagi tamu kita sendiri, bagaimana kita men-treat tamu-tamu kita. Saya sedikit mengutip ini Bapak Ibu, perihal dari Kementerian Pariwisata. Di sini beliau menyatakan bahwa kami akan menyiapkan destinasi sesuai kondisi new normal. Destinasi itu disiapkan dengan mengedepankan prinsip sustainable tourism, termasuk di dalamnya soal kesehatan dan keamanan. Ini Pak Giri ini merupakan sekretaris dari Kementerian Pariwisata. Cukup menarik karena akan berbeda nantinya antara operasional normal dengan operasional pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, pastinya kita melihat dari beberapa sisi, terutama sisi di operasional. Pertama kali yang akan diperhatikan adalah mengenai kebersihan, higienitas, ini wajib terjaga untuk semua area. Apapun itu kita harus memprioritaskan tamu dan karyawan kita. Pertama, dari pintu lobi atau lobby entrance, resepsionis, public area, kamar, restoran, area karyawan, dan lain-lain. Ini cukup menarik juga karena kenyamanan dan keamanan pastinya ini prioritas akan meningkat. Tidak seperti waktu kita normal biasanya. Seperti halnya di nomor 3 itu masa depan layanan dengan kontak tinggi, yang artinya apa? Yang artinya bahwa ini pastinya memiliki sistem di hotel masing-masing akan memiliki sistem yang akan berbeda dan sangat meningkat dan berbeda dari biasanya. Bagaimana artinya
hotel tersebut menerapkan sistem keamanan, kepercayaan itu sangat penting karena merupakan image hotel tersebut. Pandangan dan kepercayaan tamu terhadap hotel ini menjadi prioritas utama. Karena bisnis datang dari tamu kita sendiri. Ada hal yang berbeda di sini. Hal yang berbeda saya ingin sharing perihal akan ada perubahan yang terjadi pasca pandemi dengan berbagai hal. Pastinya yang dulu dilakukan jarang dilakukan, sekarang akan menjadi kebiasaan yang normal. Apa saja yang akan berubah nantinya? Yang akan berubah pastinya adalah kita melihat bahwa kebiasaan social distancing di masing-masing tempat maupun di tempat umum dan sebagainya itu sudah wajib dilakukan karena selain anjuran pemerintah juga kita memiliki bahwa diri kita lah yang memberikan bagaimana memprotek untuk keluarga dan sebagainya. Work from home, sama halnya yang saya lakukan saat ini, work from home itu pasti akan terjadi nantinya dan bisa jadi merupakan pekerjaan yang selalu dilakukan. Sama halnya seperti itu. Kemudian homeschooling ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Homeschooling sudah terjadi dan menjadi tren nantinya. Masker, sekarang sudah wajib semua menggunakan masker. Pastinya di dalam kegiatan ini, pasca pandemi nanti, masker itu wajib dilakukan karena kita juga sebagai orang yang memberikan, artinya kita bisa memprotek diri kita dan juga orang lain yang di sekitar kita. Nah, yang paling penting juga tidak kalah informasi yang harus dilakukan adalah dari sini kita bisa merasakan bahwa setiap waktu, setiap saat kita akan memiliki mindset lalu cuci tangan, kemudian menggunakan air yang mengalir dan sabun, ataupun menggunakan hand sanitizer. Itu sangat penting sekali, karena apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa barang-barang yang kita gunakan, itu adalah barang-barang yang akan disentuh oleh tamu tersebut maupun dari karyawan lainnya. Ini sudah pasti, penjualan dari offline ke online, ini sudah pasti. Kita juga harus bisa melihat bahwa dari sisi mana kita bisa mengambil bisnis tersebut. Bisnis baru pasti akan muncul di sini. Harapannya adalah dari semua hotel maupun properti masing-masing pasti akan melakukan bisnis-bisnis baru demi meningkatkan kreativitas dari kita sendiri dan juga pasti kembali lagi ke revenue masing-masing. Cukup menarik, saya sedikit kemarin melakukan survei dan juga beberapa hal yang dilakukan adalah perihal planning atau goals yang harus kita lakukan. Itu teman-teman bisa melihat mungkin di frontliner. Pertama yang harus kita lakukan itu tidak hanya dia berdiam diri dan juga kita bisa harus melihat bahwa salah satunya adalah merencanakan dengan menggunakan kriteria SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ada time frame-nya. Ini pun sangat menarik karena kita sebagai frontliner maupun di operasional ini tidak hanya mengharuskan dalam artian itu adalah tim sales yang melakukan pekerjaan mencari revenue dan sebagainya. Tetapi dari sisi kita juga harus memiliki goal tersendiri. Inilah beberapa kriteria yang harus kita lakukan dari goals tersebut. Menyusun strategi untuk mencapai goal itu pasti. Kita tidak bisa berdiam diri sampai ada rezeki datang sendiri, tidak. Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya positif untuk hotel kita masing-masing. Itu sudah pasti. Accelerate your learning, percepat proses belajar. Teman-teman di frontliner terutama, ini kita harus belajar banyak dari situasi. Bagaimana yang terjadi dengan kondisi saat ini, kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang normal kembali ke
kepada para tamu pastinya akan lebih ekstra di sini. Belajar untuk bagaimana kita mengerti kondisi, artinya tamu tersebut apakah tamu tersebut sehat dan sebagainya, itu juga perlu kita pelajari, karena dari sinilah kita bisa tahu. Position yourself for a stretch assignment. Siapkan diri untuk tugas tambahan. Ini cukup menarik juga karena ini merupakan kreativitas yang paling diharapkan nantinya oleh hotel-hotel masing-masing. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan diri untuk tugas tambahan yang biasanya front office ataupun di operasional, salah satunya nanti housekeeping, melakukan pembersihan secara rutin di kamar. Itu hanya pembersihan normal itu kurang lebih sekitar 15 menit mungkin atau 10 menit untuk PMR dan sebagainya. Tapi ini akan ekstra ketika kita harus menggunakan spraying atau disinfektan. Itu salah satunya contohnya. Ataupun kita harus menggunakan ekstra tambahan adalah ketika kita harus keluar dengan kegiatan misalnya mencari sesuatu yang hubungannya dengan revenue, of course. Ini pasti. Itulah tugas-tugas ekstra kita harus siapkan diri sebagai operasional dan frontliner. Kita harus benar-benar menyiapkan diri. Tidak bisa tugas kita hanya 8 jam kerja atau 9 jam kerja selesai, tapi pasti akan ada ekstra di sana. Ini yang cukup menarik, be proaktif. Be proaktif ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa bagi teman-teman sekalian, karena selain kita juga harus lebih aktif dalam setiap hal maupun aktif dalam setiap kegiatan maupun pekerjaan, itu sudah pasti. Dari sini juga kita melihat bahwa untuk hal-hal seperti ini adalah bagian dari diri kita masing-masing. Teman-teman juga bisa ekstra memberikan informasi, memberikan kontribusi bagi propertinya masing-masing. Itu sangat-sangat dibutuhkan, karena dari sinilah kita bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan itu sangat bermanfaat buat kita semua. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dari sisi perspektif saya juga bahwa di setiap hotel pasti akan menerapkan kebijakan masing-masing perihal manning, staffing, dan sebagainya. Ada kalanya pastinya saya yakin para GM juga akan memikirkan hal tersebut. Itu sangat-sangat appreciate dan kita juga sangat-sangat berharga sekali, di mana kita juga sangat diperhatikan dan sangat berterima kasih. Apapun itu yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan kita itu merupakan kontribusi utama untuk propertinya masing-masing. Satu hal lagi yang perlu saya share adalah jangan pernah menyerah untuk memberikan kontribusi yang positif, dan jangan pernah untuk berhenti berharap bahwa kegiatan yang positif di hotel kita itu artinya untuk diri kita sendiri dan kembalinya untuk kita masing-masing. Pastinya kesehatan itu sangat penting, tamu sangat penting, karyawan juga sangat penting. Ini yang bisa diharapkan nantinya ke depannya setelah pandemi selesai. Ekstra tadi, yang ekstra effort pastinya akan ada di sana. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari IHGM, Jateng, dan DIY memberikan kesempatan saya sebagai panelis. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you, tetap semangat selalu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Mas Roni untuk paparannya yang jelas, cukup baik menurut saya. Dan saya memberikan kesempatan kepada narasumber yang kedua, yaitu Fitri Ramadhani, untuk memberikan pandangan dan pendapatnya tentang bagaimana sih kira-kira operasional di Departemen Front Office ini pasca pandemi COVID ini sudah mulai turun atau sudah akan selesai kembali ke biasa. Saya persilahkan kepada Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Adi waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Ramadhani. Mic-nya bisa lebih didekatkan, Bu, ke suaranya kurang keras.
Sekarang apakah sudah jelas, Pak? Kurang, lebih keras lagi mungkin ya. Masih belum jelas. Sekarang tes. Ya, Sudah cukup, Pak ya. Kalau diperkenankan sharing, ini saya tidak ada sharing screen seperti yang diberikan oleh Mas Roni, cuman saya mungkin akan memaparkan beberapa langsung aja ya, Pak ya. Ya, silakan. Perspektif saya mengenai front office activity atau operation nantinya setelah pandemi ini selesai, itu saya membagi menjadi 3. Pertama mengenai FO sendiri dan hotel site, dalam arti operation di front office sama di hotelnya nanti. Contoh misal kemarin-kemarin pada waktu corona ini lagi happening, lagi hits-nya, kalau hotel yang masih buka mungkin beberapa dari Bapak Ibu meminta untuk stafnya menggunakan masker ketika handle tamu, lalu selalu menyediakan hand sanitizer di area publik, lalu setelah itu ada kayak termogan sebelum tamu masuk, terus apabila nanti lebih dari 37,5 tamu dipersilakan duduk dan lain sebagainya. Itu beberapa masih bisa kita gunakan. Mengingat untuk corona ini, walaupun mungkin nantinya setelah pemerintah mengutarakan bahwa Indonesia sudah clear, sudah tidak ada lagi corona, tapi kita tidak pernah tahu kapan virus-virus lain yang mungkin akan masuk ke Indonesia lagi yang lebih hits atau nanti lebih viral daripada si corona ini. Nah, yang bisa kita keep untuk selalu dilakukan setelah pandemi ini adalah penggunaan masker, tapi hanya untuk housekeeping staff. Kenapa? Apabila nanti housekeeping tim kita yang membersihkan kamar tidak menggunakan masker sama hand glove terutama, itu untuk virus-virus lain yang bisa mengenai ke staff, misalnya housekeeping staff kena, itu pada waktu nanti staff housekeeping tersebut komunikasi dengan staff yang lain, akan menjadi satu hotel juga terkena. Itu untuk yang dari sisi hotel site-nya, yang untuk housekeeping timnya nanti pakai masker sama hand glove. Untuk frontliner ataupun restoran menurut saya belum perlu, karena memang komunikasinya mungkin satu arah atau 2 arah, ketemu langsung memang ketemu, tapi untuk menyentuh barang tamu kan tidak terlalu signifikan. Jadi untuk masker penggunaannya saya rasa untuk front office dan untuk public area lainnya belum perlu, cuman untuk housekeeping-nya masih perlu digunakan. Karena beliau menyentuh barang-barang tamu yang di kamar, lalu juga menyentuh, mohon maaf, di toiletnya, seperti itu harus dengan hand glove. Lalu yang kedua dari FO site dan hotel site-nya itu menurut saya yang perlu tetap dikip adalah hand sanitizer di public area. Karena memang nantinya saya rasa ketika Indonesia sudah terbiasa dengan corona, mohon maaf, dari bulan Maret kita sudah 20 Maret itu mulai pemerintah menyatakan bahwa kita sedang dalam masa kena virus corona itu, kesadaran masyarakat akan penggunaan hand sanitizer akan lebih tinggi setelah pandemi ini. Karena mereka mungkin ada yang parno, nanti ada sisa-sisa corona yang lalu, ada sisa-sisa virus ataupun sisa tamu yang sebelumnya atau staf yang terkena, mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi ada baiknya kita tetap menyediakan hand sanitizer di public area seperti restoran, front office, di depan lift, seperti yang sekarang telah dilakukan oleh hotel yang masih buka. Itu untuk yang operation area di FO dan hotel site. Lalu kalau untuk staffing, ini masih ada korelasinya sama yang FO site dan hotel site. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang hotelnya, mohon maaf, mem-PHK atau mengekat karyawan yang kontraknya sudah selesai untuk menyelamatkan agar expenses atau cost yang dikeluarkan tidak bertambah banyak. Nah, nanti apabila hotel sudah buka, kalau strategi yang akan saya jalankan, yang menurut saya, pemikiran saya, kita better untuk formasi timnya, walaupun sudah ada, mungkin ada 2 atau 3 yang di PHK, jangan langsung hire staff baru. Kita lihat dulu untuk pemasukan, apakah demand tamu yang akan check-in lagi itu sudah membaik seperti sebelum adanya pandemi ini, atau masih sama seperti pandemi, atau bahkan hanya naiknya sekitar 10% atau 15%. Jadi di samping kita menyelamatkan staff yang akan kita hire nantinya, walaupun beliau bisa masuk, tapi kita tidak ingin nanti ketika ternyata belum bersih total corona dari Indonesia, kita harus mengekat lagi, nanti yang dikorbankan
bisa jadi adalah staf-staf baru karena mereka mungkin masih ada yang probation, ada yang kalau hotel-hotel itu menyatakan harus 3 bulan dulu di kata-katanya bukan probation tapi percobaan yang mana tidak tanda tangan kontrak, jadi si karyawan tersebut di-cut walaupun sudah dinyatakan diterima seperti itu. Jadi agar hotel tidak keluar banyak dana untuk hire staff baru, dan juga untuk staff baru tersebut juga tidak merasa dirugikan karena sudah di-hire tapi tiba-tiba disuruh tidak berangkat dulu sampai virusnya hilang, kayak yang pernah terjadi kemarin di hotel-hotel yang ada di sekitaran sini. Lalu memaksimalkan kinerja staff, jadi apabila perlu kita sebagai leader turun langsung ke lapangan. Jadi misal staff saya di PHK ada 2, jadi saya nggak bisa memanage staff saya pagi, sore, siang seperti itu. Kalau bisa misal pagi kurang orang, ya apabila perlu untuk morning briefing, ya kita ikut morning briefing dulu, lalu setelah itu kalau saya sendiri, saya bersedia in charge untuk di reception terlebih dahulu. Apalagi untuk okupansi juga saya rasa setelah pandemi ini tidak langsung naik di atas 50%. Saya yakin hanya 10-20 atau bahkan maksimal 30%, karena memang untuk demand-nya sekarang ini aja untuk orang masuk ke daerah-daerah untuk seperti Yogyakarta sendiri itu masih susah untuk masuk dan keluarnya. Jadi kalau saya bicara di sini ini untuk lingkup Yogyakarta dahulu karena saya memang adanya di Yogyakarta. Seperti tadi yang saya bilang, jadi tidak perlu untuk hire staff baru untuk operation. Jadi manajer-manajer atau leader-leader yang ada dimaksimalkan untuk ikut shifting ke teman-teman yang di rank and file. Jadi selain kita bisa membantu, yang tadinya harus dikerjakan 2 orang, saya rasa sebagai leader kita bisa mengerjakan tugas 2 orang, kayak let's say telepon operator dan reception. Untuk telepon operator, hotel-hotel yang mempunyai telepon operator, kalau bisa di forward dulu ke reception, kenapa tidak gitu. Terus kita bantu in charge di reception, selain bisa bantu untuk check-in dan check-out, kita juga bisa bantu untuk terima telepon. Lalu berikutnya, poin ketiga yang ingin saya sampaikan, mohon maaf kalau terlalu cepat, mengenai revenue. Mengenai revenue, seperti yang tadi sempat saya sounding soal corona, itu untuk penjualan offline agent kemungkinan tidak akan lebih tinggi daripada yang online. Kenapa? Karena masyarakat masih cenderung takut untuk berpapasan langsung dengan manusia lainnya atau orang lainnya. Jadi untuk demand di travel agent kemungkinan belum begitu tinggi. Jadi untuk membantu teman-teman di agent, alangkah baiknya ada promotion rate. Dalam arti misal nih kontraknya 650, kita bisa turunkan menjadi 600.000 selama masa transisi dari pandemi ke benar-benar clear atau dari masa yang di started clear 3 bulan ke depan. Jadi kita lihat demand-nya. Nanti apabila masih belum ada demand, kita bisa bicarakan lagi dengan tim offline agent. Lalu online market. Jadi untuk travel agent online itu demand-nya pasti akan lebih tinggi. Nah, di situ juga ada tantangan juga buat kita teman-teman hotelier, apalagi frontliner dan sales team, untuk memasang harga yang lebih kompetitif. Karena pasti saya yakin untuk di daerah-daerah Yogyakarta, Semarang, dan Magelang sendiri, itu untuk hotel-hotel banyak, dan juga mereka akan pasang harga promo ataupun harga murah di online agent biar tamu-tamu itu lebih tertarik untuk datang, apalagi untuk check-in. Nah, di saat-saat seperti itu, kita harus kreatif mengenai room package. Let's say, kemarin-kemarin kita cuma jual room breakfast. Nah, untuk boosting revenue dan juga menarik tamu-tamu itu bisa check-in tempat kita, harga mungkin kita tidak perlu terlalu menurunkan. Jadi misal tadinya publish-nya 850, terus gara-gara pandemi kemarin sempat 850 nggak laku, terus ini pandemi udah selesai, kayaknya jual segitu belum laku deh. Jangan langsung kita turunkan menjadi 600.000 karena hotel lain bukanya murah, cuma 600.000, 500.000 ataupun 700.000. Tapi kita insertkan package di situ, entah itu lunch, entah itu dinner, atau di situ kita includekan package spa kalau ada yang kalau hotelnya ada yang
punya spa facility seperti itu. Jadi kita tidak mengurangi revenue yang masuk, cuman inputting package di dalamnya sehingga tamu-tamu itu lebih tertarik untuk stay tempat kita. Jadi walaupun wah harganya 850.000, tapi isinya apa sih? Oh ada breakfast sama lunch, oh pantas gitu. Oke mending ke sini karena kalau setelah pandemi ini kita belum tahu apakah di tempat-tempat lain sudah clear untuk hygiene and sanitation-nya, lalu untuk tempat-tempat makannya apakah sudah benar-benar bersih. Kalau di hotel kan sudah bisa dipastikan ya, mungkin 90% itu sudah orang-orang sudah yakin bahwa saya lebih aman makan di hotel. Gitu. Lalu berikutnya, everyone is sales di hotel itu. Jadi mau di departemen apapun, mau front office, sales sendiri, housekeeping, lalu engineering, security, dan juga even itu kitchen, itu adalah sales team. Jadi untuk membantu boosting revenue setelah pandemi ini, nggak hanya orang yang di operation, back office, bahkan accounting pun bisa untuk membantu menjadi sales team. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita menerima promotion dari sales, terus suruh boosting di WhatsApp story, Instagram story, Facebook story, bahkan mungkin kalau kita ada arisan, kita sounding nih tempat kerja kita. Terus kalau ada gimmick kayak paper bag atau apa, kita bawa kemana-mana deh, biar orang-orang itu, itu hotel apa? Itu kok bentuknya bagus sih, itu apa sih? Kok logonya bagus, itu di mana sih? Nah, seperti itu. Lalu untuk flyering juga, kita mulai seperti hotel baru, jadi jangan malu untuk flyering di area. Jangan takut untuk sosialisasi lagi, walaupun memang perlu social distancing tetap kita laksanakan, hanya saja ketika kita memberikan flyering atau memberikan flyer ke para orang-orang itu yang mungkin di mall ataupun di public area lainnya, kita bisa menjelaskan bahwa hotel kita sudah buka lagi, silahkan kalau mau mencoba stay di hotel lagi untuk menginap, kita ada promo baru, paket baru, disesuaikan dengan social distancing juga. Kan nggak harus ketika kita flyering, kita mepet-mepet sama orang, permisi Pak, terus mepet gitu kan, enggak. Tapi kita bisa ada sedikit jarak juga ketika menjelaskan. Jadi menurut saya flyering untuk flyer sendiri itu tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan untuk boosting revenue. Lalu selain itu juga untuk iklan kayak di website hotel tersebut sendiri ataupun di sosial media, let's say kalau ada Facebook ataupun Instagram, jangan lupa be proaktif. Misal tadinya sebelum corona itu sehari hanya 1-2 postingan. Nah, berhubung ini kita istilahnya rebutan revenue dengan hotel lain gitu ya, karena memang banyak hotel pasti akan kasih paket atau promo-promo yang bagus. Nah, kita di sini biar lebih bisa mendapat revenue, lebih mendapat perhatian dari para followers, para teman-teman yang di online tersebut, kayak di Facebook ataupun Twitter, proaktif posting promo-promo sehari minimal 2, tadinya yang sehari sekali 2 kali bisa sampai 3 kali kayak gitu. Nambahin sama di jam-jam sibuk, misal jam lunch. Orang biasanya lunch sambil buka sosial media. Ataupun di jam-jam sore seperti ketika orang udah pulang kerja kepengen nyantai tuh jam-jam berapa, kita bisa melihat dari diri kita sendiri. Misal kita pulang kerja jam 5, terus sampai rumah jam 6, jam 6:30. Lihat aktivitas. Oh, banyak yang posting stories. Nah, di situ yang memegang sosial media dari hotel tersebut better lebih proaktif lagi untuk posting-posting. Jadi nggak apa-apa 2 kali posting sehari, 3 kali ataupun berkali-kali, itu juga orang pasti akan posting ini lagi. Tapi mereka akan teringat ketika nantinya mereka Fitri, 1 menit lagi. Oh ya, para followernya melihat pasti nantinya ketika dia ketemu orang lain, ingat, oh ya, kemarin aku melihat postingan hotel ini ada promo begini, kita coba ke sini, atau pasti akan dikontak sama follower tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau saya belibet ngomongnya cepat, nanti kalau ada pertanyaan saya siap menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri untuk penjelasannya. Dibahas menarik sekali dari mulai staff, operation, sampai kepada room revenue, bagaimana kira-kira pandangan dan prediksinya juga sudah ada tadi, nggak langsung juga akan ramai. Nah, sekarang kita akan mendengarkan panelis yang ketiga, panelis terakhir kita,
Mas Sigit Setiawan dari Hotel Gracia Semarang. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, Mas Sigit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah acara yang sangat luar biasa ini, Bapak, Ibu, di hadapan Bapak, Ibu. Salam hormat saya buat Bapak dan Ibu. Sebelum saya ke materi, jika saya sebagai pembuka kita berdoa agar kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran segala urusan. Amin. Saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Baik, di sini akan kita bahas yaitu suatu keadaan baru atau yang biasa kita sebut new normal yang akan kita lakukan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Dan yang akan kita bahas di sini adalah yang di tempat kerja. Baik, saya coba share screen. Ya, di sini yang akan saya mulai pertama adalah karena tadi sudah dibacakan semua oleh Pak Roni dan Bu Fitri, saya hanya melengkapi ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika staf kita atau beberapa hotel teman-teman kita yang masih operasional, masih menerima tamu, kita harus menerapkan beberapa SOP baru mengenai protokol kesehatan. Yang pertama adalah semua staf in charge wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Bahkan kalau di tempat kami, karena housekeeping yang langsung berhadapan dengan tamu, maka mereka akan menggunakan pakaian lengkap atau APD. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah melakukan cek suhu tubuh kepada semua tamu yang datang ke hotel. Ini dilakukan biasanya di depan lobi oleh security ataupun dengan concierge. Lalu selanjutnya, arahkan tamu kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Mohon maaf, ini agak cepat saya, Bapak. Ya, nggak apa-apa, Pak Sigit. Baik, selanjutnya yaitu menjaga jarak dengan tamu atau rekan kerja. Oke, kalau dengan tamu mungkin kita bisa, karena di counter Evo kan kita ada space untuk counter. Akan tetapi kalau dengan rekan kerja mungkin agak sering kelewat ini, karena kan kita nggak tahu teman kita habis dari mana, ketemu dengan siapa. Jadi kita harus tetap bahasanya tetap menjaga jarak dengan rekan kerja kita. Contoh saat kita istirahat bisa ketemu di EDR, kita bisa jaga jarak, tempat duduk, dan lain-lainnya juga. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan baru yang perlu diterapkan selanjutnya antara lain yaitu metode first check-in. First check-in di sini adalah beberapa hotel mungkin ada yang sudah menerapkan check-in QR code, lalu ada reservation booking. Reservation booking tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri yaitu tamu mengurangi walk-in, jadi lebih banyak tamu yang booking dulu agar kontak fisik dengan tamu itu lebih sedikit. Kemudian pre-check-in di situ adalah mempersiapkan sebelum tamu datang, contoh kayak form registrasi, kemudian kunci kamar dan sebagainya. Jadi tamu datang ke counter itu bisa lebih cepat, sekitar 3 atau 5 menit tamu sudah bisa masuk ke kamar. Lalu untuk yang terakhir yaitu cashless atau mengurangi penerimaan pembayaran tunai dan memaksimalkan pembayaran dengan transaksi non tunai. Karena kita semua tahu bahwa uang yang beredar itu kan kita tidak tahu berasal dari mana dan oleh siapa dipegang. Kalau kartu, kita bisa tahu bahwa kartu tersebut hanya dipakai oleh si pengguna kartu atau hanya sang pemegang kartu. Sementara dari saya itu Bapak, ini hanya melengkapi karena sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Roni dan Bu Fitri. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semoga keadaan bisa lekas kembali membaik. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Sigit, luar biasa walaupun singkat tapi cukup padat dan sangat jelas membahas tentang prosedur satu persatu step by step dari tamu, mulai dari reservasi, check-in sampai kepada bagaimana cara staf harus bersikap di dalam kegiatan atau situasi yang baru setelah pasca pandemi COVID-19 yang menurun. Ya, saya akan mempersilahkan Bapak Ibu semua yang menjadi partisipan dalam diskusi panel ini. Di Zoom di sini ada 78 participants, juga ada saya lihat tadi beberapa yang melihat secara live di YouTube. Saya persilakan Bapak Ibu semua yang ada partisipan di channel ini, di forum ini untuk bisa bertanya, boleh kepada salah satu narasumber atau mungkin bisa lemparkan saja tergantung pada narasumber yang akan menjawabnya. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan, nanti silahkan raise hand atau mengetik. Saya dibantu oleh admin yang akan membuka mic Bapak Ibu semua untuk menyampaikan pertanyaan kepada para panelis. Sambil menunggu saya akan bertanya kepada Mas Roni. Selamat siang Mas Roni. Halo, selamat siang Mas Roni. Mas Roninya mungkin nggak mendengar. Mungkin saya bisa bertanya ke Mas Sigit Setiawan. Halo Pak. Oh, ya. Bagaimana kira-kira kiat-kiatnya? Oh, ini Mas Roni sudah ada. Ya, Iya, Mas Roni, mohon maaf. kira-kira bagaimana kiat-kiatnya kalau oke, kita memang tadi menurut prediksi dari Bu Fitri bahwa tidak mungkin terjadi peningkatan yang signifikan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi beberapa grup yang kemarin cancel ataupun menunda berangkatan itu pada bulan Juli atau bulan Agustus sudah mulai datang. Kira-kira pada waktu kalau ada grup datang itu dalam waktu yang bersamaan, reception atau di front office ini harus melakukan bagaimana? Tadi juga sudah dibahas juga beberapa perlindungan yang harus dibatasi. Baik, terima kasih Pak Adi sebelumnya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya nih cukup bagus sekali. Dari sisi frontliner sendiri, apakah yang akan dilakukan dengan kondisi-kondisi jika akan ada grup nantinya pada saat pasca pandemi tersebut? Seperti itu ya Pak Adi ya? Ya. Ya, jadi pertama kita lakukan dari mulai kedatangan. Kedatangan itu adalah dari dropping zone di area lobi. Pastinya itu akan diperketat kembali, terutama dari salah satunya adalah pengukuran suhu, kemudian pencatatan dengan nama tersebut ataupun tamu tersebut yang pernah kita lakukan juga sebelum-sebelumnya, dan atau toolkit hand sanitizer sudah pasti itu harus ada. Saat ini juga kita akan berencana menggunakan wastafel tambahan, rencana akan kita tambahkan di depan. Jadi tidak hanya hand sanitizer yang harus ada di sana, tapi juga bagaimana pada awal tamu tersebut masuk di dropping zone itu yang paling utama, karena dari situlah kita memulai untuk men-treat tamu tersebut. Kemudian setelah masuk kita akan memberikan adanya seperti disclaimer atau salah satu surat pernyataan. Itu sudah kita lakukan juga Pak Adi saat kemarin pada saat kita masih berjalan. Itu kita sudah melakukan disclaimer kepada para tamu maupun kepada leaders. Yang pastinya di sana bahwa tamu tersebut memiliki dirinci itu perjalanan dari mana, bersedia atau tidak dengan kondisi jika terjadi hal yang tersebut. Kemudian bagaimana yang terjadi apabila sesuatu hal yang buruk terjadi di hotel, tamu tersebut juga sudah harus siap untuk menghadapinya. Dalam artian hotel tidak menanggung biaya apapun di sana. Kita hanya merekomendasikan, menyiapkan salah satu rekomendasi
rumah sakit, dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang siap untuk datang ke hotel menjemput dalam kondisi apapun tamu tersebut pada saat terjadi hal yang buruk, Pak. Begitu yang sudah kita lakukan, Pak Adi. Ya, menarik Mas Roni. Tapi dengan adanya protokol COVID-19 ini tentunya menjadikan proses check ini semakin lama, ya. Karena ada pengecekan suhu tubuh dan kemudian ada pembersihan tangan dan sebagainya. Tentunya ini akan menjadi konsideran bagi operasional di front office bagaimana mengatur proses check-in ini yang semakin lama tetapi tamu juga masih nyaman. Ya. Saya mau bertanya kepada Mas Sigit, ya, di sini sudah banyak pertanyaan, tapi saya mau lanjutkan ke sana karena menarik. Beliau tadi menyampaikan tentang yang namanya menggunakan QR code atau proses pre-check-in, ya, untuk mengantisipasi, mengurangi, ya. Mungkin itu juga bisa menjadi solusi supaya waktu tidak terlalu panjang dalam proses check-in. Hanya apakah memang kita sudah siap untuk menerapkan teknologi seperti QR code dalam arti bahwa staf kita sendiri maupun tamu-tamunya itu apakah memang bisa diedukasi bahwa dia bisa melakukan pre-check-in atau menggunakan QR code di dalam check-in. Jangan sampai dia datang juga, kita sudah siapkan teknologi, dia datang-datang lagi nih Pak, check-in manual dibantu sana sini. Monggo Mas Sigit. Baik, Bapak. Kalau untuk check-in QR code itu memang masih jarang dilakukan, Bapak. Itu mungkin hanya pada beberapa hotel yang sudah memperlakukan itu. Itu memang butuh suatu teknologi yang baru untuk melakukan hal tersebut, Bapak. Yang pasti yang paling gampang kita lakukan adalah mengenai pre-check-in, Bapak. Pre-check-in itu jadi sebelum tamu datang kita sudah menyiapkan semuanya. Contoh kayak registration form, kemudian kunci kamar, dan apapun yang diperlukan tamu sudah kita siapkan. Dengan catatan kita sudah mengetahui apa yang menjadi keinginan tamu atau menjadi request tamu. Jadi sudah tidak ada lagi namanya nanti kalau tamu sudah dapat kamar, tidak ada lagi nanti namanya pindah kamar, Bapak, seperti itu. Oke, menarik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengedukasi tamu-tamu sehingga bisa mengikuti protokol ini dengan baik. Saya mau bertanya satu hal kepada Bu Fitri yang tadi menyinggung perkara staf. Dengan melihat yang namanya protokol COVID-19 ini dan prosedur yang begitu panjang dan nanti kalau misalnya terjadi penumpukan di lobi, kira-kira apakah staf front office itu setelah pasca COVID ini selesai justru membutuhkan staf lebih banyak atau justru lebih sedikit ya Bu? Pak, untuk waktunya, untuk pasca COVID itu kita bisa lihat dari demand dulu Pak, mengenai berapa jumlah staf yang kita perlukan. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, setelah pandemi ini saya yakin hotel tidak langsung naik di atas 50%, yang mana kita masih bisa memaksimalkan staf di hari-hari hotel dengan okupansi yang cukup naik. Misal let's say tadinya 10% jadi 25%. Jadi misal kira-kira itu 25% itu terdiri dari grup, berarti kita membutuhkan staf yang lebih daripada FIT, ataupun sebaliknya ketika FIT itu demand-nya lebih tinggi, kita juga membutuhkan staf lebih untuk FIT, kita bisa maksimalkan staf kita di jam-jam tersebut. Lebih bagus lagi apabila staffing atau untuk arrange formasinya itu bisa diketahui dari pengecekan arrival. Jadi dalam seminggu kita bisa melakukan pengecekan arrival. Contoh, hari Senin itu arrival 20. Kita cek di situ apakah ada arrival time-nya atau tidak. Kita kerjasama dengan tim reservasi untuk kortesi tamu-tamu. Kedatangannya pukul berapa sih Pak, Bu? Nanti memerlukan apa, penjemputan dan sebagainya. Jadi di situ kita bisa prepare manning yang kita butuhkan. Apakah perlu banyak siang, atau perlu banyak sore, ataupun perlu middle ditempatkan di situ. Dan apabila perlu middle, kita sebagai leader kita bisa menjadi si middle tersebut. Jadi misal kita sudah selesai pekerjaan kita sebagai leader atau manajer dengan report ataupun dengan pekerjaan yang diberikan kepada kita setelah hotel mulai buka, pasti akan banyak penumpukan PR-PR yang diberikan kepada kita para leader. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa report-report tersebut bisa kita lakukan setelah off duty atau setelah anak sore datang. Jadi kita minimal support operation dulu, jadi kita tidak harus menambah manning, tapi kita bisa support manning. Kita bisa menjadi si manning tersebut, seperti itu kalau menurut saya. Menarik konsepnya bahwa tidak menambah manning, tetap menggunakan manning yang ada, bahkan multifungsi, dan para leadernya diminta turun ke bawah. Ini saya senang banget kalau jadi GM-nya.
Ya, saya akan membuka kesempatan kepada teman-teman semua yang sudah banyak menuliskan chat. Saya minta tolong kepada admin untuk mengatur kira-kira siapa dulu ini yang dipersilakan untuk bertanya sesuai dengan chat yang sudah masuk banyak. Silahkan Mas Mesa, siapa yang diminta untuk diberi kesempatan untuk bertanya tadi yang sudah masuk di grup chatnya? Halo, halo. Ya, ya. Ya, untuk pertama mungkin bisa Pak Andri Kurniawan. Ini yang pertanyaannya lumayan banyak. Monggo Pak Andri. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang Bapak. Iya, Pak. Siang, Terima Pak. kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya cuma pengen nanya seperti ini. Memang cukup lumayan banyak, tapi saya rasa teman-teman di frontliner juga punya pertanyaan kurang lebih sama. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kita tahu bahwa kita semua hampir mengalami yang namanya unpaid leave. Kita semua hampir mengalami namanya freezing contract untuk teman-teman yang kontraknya berakhir, terutama di bulan-bulan ini. Kemudian kita tahu bahkan mungkin ada yang dirumahkan atau mungkin di-cut dari kontraknya. Nah, pertanyaan saya pertama adalah bagaimana memotivasi staff-staff yang ada, yang masih join sama perusahaan. Gitu sih. Satu, terus kita tahu bahwa cost tetap berjalan untuk operasional. Tentunya akan ada saving cost di front office operation yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang basic-basic kita mesti simpan. Cuma mungkin ada tambahan tips dari bapak-bapak atau ibu-ibu mengenai itu semua. Itu saja, terima kasih. Ya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, Mas Andri? Atau mungkin terserah saja? Terserah Pak, terserah. Mungkin ada masukan. Ya, silakan kepada para panelis yang memberikan jawaban untuk pertanyaan Mas Andri. Monggo, Mas Roni, Mas Sigit, atau Mbak Fitri. Baik. Halo, Pak Adi. Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin dari saya dulu Pak, sedikit sharing juga. Sebelumnya terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya ini cukup banyak dan juga ini perspektif dan pemikiran seorang leader dan nantinya perspektif dari kita masing-masing. Bisa diimplementasikan, bisa tidak, nanti monggo. Ini kalau dari sisi yang pertama itu adalah bagaimana memotivasi staff yang pada saat ini menghadapi kondisi-kondisi yang namanya ada unpaid leave dan sebagainya. Pertama adalah dari sisi kita terlebih dahulu Pak. Saat kita menghadapi kondisi yang namanya unpaid leave atau work from home atau sebagainya yang namanya hal tersebut, pasti kita juga merasakan yang sama. Akan tetapi sebagai leader sendiri, pastinya kita tidak boleh tidak boleh down, dalam arti yang kata down atau depresi dan sebagainya. Kita harus mencari peluang sekecil apapun. Itu yang tadi saya sampaikan di slide saya. Peluang sekecil apapun dan memberikan motivasi yang sifatnya satu, menghasilkan dalam artian kata, karena yang dibutuhkan oleh staf saat ini selain motivasi, attention-nya kita dan juga pemasukan pastinya. Pemasukan yang sangat berarti, sedikit atau sekecil apapun itu akan sangat berarti. Disitulah kita saatnya untuk memberikan sharing info, bagaimana cara berjualan online, bagaimana cara menghasilkan duit dalam artian kata untuk menghidupi masing-masing, dalam artian keluarga dan sebagainya. Yang awalnya mereka tidak tahu bagaimana caranya berjualan, pastinya kita juga yang pernah dan mungkin punya
kreativitas. Setelah udah berjualan, kita memberikan jalan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Salah satu contohnya Pak, ketika saya tim saya memberikan mendaftarkan diri untuk di prakerja, tapi beliau beberapa orang ada yang tidak lulus. Saya sendiri lulus memang Pak, saya akui. Caranya bagaimana? Nah ini yang kita sampaikan. Begini caranya, seperti ini caranya, seperti itu caranya. Itulah yang motivasi, karena itu sangat diperlukan Pak. Kita tidak bisa membiarkan mereka dalam artian kata berpikir sendiri, karena pemikiran seorang leaders pastinya akan berbeda dengan pemikiran teman-teman pada saat kondisi seperti ini. Kita yang harus semangat dahulu Pak. Itu yang paling utama Pak. Kalau kita nggak semangat, bagaimana tim kita akan semangat? Seperti itu. Dan kemudian di sini kan ada pertanyaan mengenai pricing strategi, kemudian cost yang harus dilakukan. Pastinya itu tergantung dari kita teknis menjadwalkan, dalam arti kata kalau misalnya nanti masuk, kita akan melakukan teknis tersebut. Seperti halnya tadi sama Mbak Fitri bahwa kita saling support saat ini, karena tidak mungkin bisa 100% normal kembali seperti sedia kala. Disinilah ekstra effort kita, proaktif kita akan diperlukan. Seperti itu mungkin Pak Andri. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Silakan dilanjutkan. Pertanyaan yang mana lagi, Mas? Ya, baik Pak Adi, untuk berikutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Martino Yuda. Bapak Martino Yuda ini menanyakan tentang, mohon maaf tapi sepertinya Pak Martino Yudanya offline, jadi tidak bisa Apa-apa, dibacakan aja. langsung. Ini saya bacakan saja. Ada saran atau tidak Pak bagaimana memberikan awareness ke internal agar tetap melakukan protokol COVID-19? Silakan yang mau jawab dari 3 panelis. Coba saya jawab. Ini Bapak, pertanyaan dari Pak Martino Yuda. Saran memberikan awareness adalah kita sering-sering memberikan training Bapak ke staf kita agar tetap melakukan protokol kesehatan, karena ini akan berpengaruh ke diri kita. Karena kalau sampai kita tidak melakukan hal tersebut, yang mohon maaf yang akan terkena pertama kali adalah si petugas tersebut. Jadi memang harus benar-benar memberikan pengertian dan kesadaran akan kesehatan yang perlu dijaga Pak. Karena dengan keadaan yang seperti ini kita harus benar-benar ekstra hati-hati Pak akan keadaan yang sangat luar biasa ini. Seperti itu. Apakah staf front office itu perlu menggunakan face shield, atau mungkin kalau di beberapa tempat itu bahkan kayak diberikan kata gitu ya, karena supaya tidak bertatapan langsung dengan pengunjung, itu perlu nggak sih Mas Sigit? Kalau di tempat kami lengkap Bapak. Jadi masker, kemudian hand glove sama face shield Bapak. Jadi tetap pakai ketiganya. Dan bahkan kalau di housekeeping kami itu menggunakan APD Bapak. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaannya banyak, menarik semua nih. Berkaitan juga dengan yang barusan disinggung, ada pertanyaan Japri dari Pak Heri Pukori yang menanyakan, tadi Bu Fitri menyampaikan kalau Pak Heri tidak salah dengar, frontliner dan waiter tidak perlu pakai masker. Kenapa ini? Terima kasih. Boleh saya menjawab Pak Adi atau menunggu dulu? Ya, silakan langsung. Jadi begini, tadi kan sesuai topik kita sih, ini kan setelah pandemi Pak. Jadi ketika nantinya pemerintah sudah menyatakan bahwa kita sudah clear dari corona, jadi untuk tim kita yang perlu menggunakan masker, saya rasa untuk tim housekeeping-nya terlebih dahulu Pak, karena untuk frontliner dan waiter yang walaupun kita langsung bekerja bertatapan langsung dengan tamu, tapi ketika tamu tersebut sudah tidak menggunakan masker atau ketika masyarakat sudah tidak menggunakan masker,
alangkah baiknya kita menjaga dirinya tidak hanya di masker aja. Jadi bisa nanti ketika sudah selesai dengan tamu atau sudah selesai interaksi dengan tamu, kita bisa dengan cuci tangan atau dengan hand sanitizer di tangan. Karena kan si corona ini juga tidak langsung menyebar ketika kita benar-benar dekat sama tamu yang sangat dekat. Dalam arti, mohon maaf, maksud saya begini, ketika kita melayani tamu, kita tidak akan yang sangat dekat ataupun lebih dekat daripada dengan rekan kerja. Maksud saya begini, gimana yang jelasinnya dalam bahasa Indonesia, mohon maaf. Jadi kalau misal nih, saya contohkan di reception seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Sigit kalau nggak salah, atau Mas Roni tadi ya, saya lupa. Itu masih ada meja reception, counter reception, yang mana itu dapat men-spacing kita, jadi distancing antara staff sama tamu. Untuk waiter sendiri, ketika kita melayani tamu sebagai waiter ataupun waitress, itu kita juga tidak langsung dekat dengan tamu seperti ini, tapi masih ada jarak. Ketika jarak itu kita tetap keep di mana itu harus 1 meter ataupun agak jauh, itu juga bisa kita lakukan. Ketika kita taking order, ketika kita menanyakan bagaimana masakannya Pak, bagaimana makanannya Pak, apakah ada masukan dan lain sebagainya, itu kita tidak perlu yang sangat dekat dengan tamu, dan itu juga tamu pasti akan risih karena setelah pandemi ini orang juga pasti awareness-nya, loh kenapa ini dekat-dekat sama saya, seperti itu kan pasti juga memaklumi. Tapi kalau menurut saya, kalau memang frontliner ataupun waiter atau waitress menggunakan masker, itu lebih cenderung gimana ya, jadi masyarakat, ketakutan masyarakat akan corona akan masih tetap berjalan. Jadi kita yang tadinya sudah diinformasikan oleh pemerintah, misal Indonesia sudah clear, sudah tidak ada corona, tapi beberapa hotel stafnya yang di frontliner ataupun waitress masih menggunakan masker, pasti rasa takut akan timbul lagi dan membuat mereka, aku nggak mau ke hotel ini lagi lah, mereka masih pakai masker, apa ada stafnya yang kena corona, atau staf ini lagi batuk, atau staf ini lagi apa, seperti itu. Tapi misal ada hotel yang masih menerapkan, saya tidak menyalahkan juga, karena mungkin untuk pertimbangannya berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, better untuk yang frontliner dan waiter atau waitress yang di restoran tidak memerlukan si masker tersebut, kecuali untuk staff housekeeping, seperti itu. Jadi kalau staff housekeeping kan mereka menyentuh barang tamu, harus pakai hand glove, mereka masuk ke kamar tamu, yang mana si tamu itu mungkin lebih dari 1 jam di dalam kamar melakukan aktivitas. Udara di dalam kamar sirkulasinya juga menggunakan AC, tidak semua hotel jendelanya bisa dibuka. Jadi ketika ada hotel yang hanya jendelanya kaca aja nggak bisa dibuka, di situ si virus itu masih bisa bertahan. Jadi alangkah baiknya teman-teman di housekeeping yang menggunakan alat-alat bantu tersebut. Seperti itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Jelas ya Pak suaranya, mohon maaf kita tadi nggak saya naikin. Baik, terima kasih Bu Fikri untuk pertanyaannya. Monggo yang lain, Mas. Berikutnya mungkin untuk Pak Monang Marbun, silakan Pak. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Baik, ya 3 pertanyaan aja lah ya. Salam hotelier, salam frontliner buat FOM di 3 hotel dan yang lagi sedang online nih. Pertama Pak, secara teknis lah atau secara manajemennya, gimana nih kalau tamu yang sudah stay, udah lagi check-in, sudah menerapkan standar kesehatan lah sebelum tiba-tiba sakit atau meninggal, gimana prosedur hotel kita? Apakah langsung semuanya pada kabur, ditutup kamarnya, dibredel, wah tidak boleh masuk, dipanggil rumah sakit, langsung ditutup sementara? 1. Kedua, gimana di front office bila tidak menerapkan standar yang sudah diterapkan nih? Tidak pakai masker, lagi di office-nya, atau lagi turun ke bawah. Kalau kan dilihat apakah kena SP1, SP2, atau langsung dipecat, atau gimana? Ketiga, mana pertanyaan saya? Gimana untuk yang di staff ya, khususnya di FO atau di yang frontliner, bagaimana nih groomingnya nih? Apakah sudah tidak penting lagi? Gimana kalau staffnya udah berjenggot, berkumis, ya kan? Terus tidak pakai makeup lagi, nggak pakai lipstick lagi, karena semua udah pada ketutup.
Bagaimana tuh? Boleh atau tidak? Pas dia buka facialnya, lah kamu kok nggak pakai lipstick? Lah kamu kok berjenggot banget, panjang banget? Itu kumis gimana? Wah, semuanya berantakan lah mukanya. Gimana kita sebagai FOM? Kita pecat atau SP1, SP2? Silakan. Wah, luar biasa pertanyaannya. Ada 3 nih, pas satu-satu deh. Boleh, Susah boleh. semua. Silakan, Pak. Susah semua soalnya. Menarik itu. Oke. Siapa mau Halo. jawab duluan? Ya, siapa mau duluan? Silakan. Ketika panelis nyala semua mic-nya. Ya, mungkin saya sedikit memberikan jawaban ataupun informasi, Pak. Sharing juga ya, Pak ya. Yang pertama ini pertanyaan dari Pak Monang Marbun. Bapak, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Cukup menarik sekali, Pak, ini yang memang prosedurnya dari sisi prosedur pastinya itu sudah jelas ya, Pak. Pertama itu mengenai SOP COVID-19. Di saya selama ini sudah melakukan yang namanya training dan juga membuat SOP tentang perihal SOP COVID-19, Pak. Ini sudah kita lakukan training terhadap karyawan pada saat pandemi ini juga, malah artinya dalam artian kata pandemi ini juga menyebar dan sebagainya kita sudah lakukan. Dalam artian apa yang terjadi dengan SOP COVID-19 jika tamu tersebut mengalami sakit atau meninggal di tempat, apakah kita langsung artinya panik dan sebagainya? Pastinya tidak, Bapak. Kita juga terapkan prosedur. Yang pertama tadi saya sudah singgung perihal kerjasama dengan rumah sakit. Rumah sakit mana yang siap dipanggil untuk datang langsung ke hotel perihal penanganan tamu-tamu ataupun kejadian tersebut. Nah, itu harus kita siapkan dulu, Pak. Karena jangan sampai pada saat kita melihat atau kondisi tersebut, kita langsung panik dan kita tidak tahu harus menelpon siapa. Itu kita siapkan data, dalam artian kata adalah rumah sakit rujukan, kemudian kerjasama dengan mana saja yang bisa kita siapkan, kita sudah siapkan. Karena di sini kita bukan dokter, Bapak. Dalam artian kata, kita tidak bisa langsung serta-merta kita gotong langsung ke bawah, kita gotong langsung ke tempat ini. Kita siapkan dulu, Pak. Siapkan dulu kerjasama dengan rumah sakit mana, kemudian yang pastinya adalah training juga, Pak. Training perihal informasi tersebut, SOP-nya dibuatkan terlebih dahulu juga, itu sudah jelas. Kemudian peralatan atau toolkits kita sudah siapin, dalam artian kata untuk misalnya mengisolasi dan sebagainya, itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Kita tidak boleh menyentuh sembarangan, karena itu sangat-sangat beresiko sekali, terutama buat karyawan kita sendiri, Bapak. Karena kan itu juga sangat penting. Itu ya, Pak ya, perihal SOP pertama, itu sangat penting sekali, Bapak. Ini tidak bisa kita abaikan, dalam artian kata ini hanya pingsan biasa atau hanya meninggal biasa. Kita juga harus prosedur SOP COVID-19 ini harus jelas terlebih dahulu di staf kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masker itu pasti wajib, Bapak, tidak boleh tidak. Karena masker yang ada itu adalah salah satu pencegahan paling utama penyebaran spread-nya dari cara pembicaraan kita dengan lawan kita. Itu masker wajib. Kemudian perihal grooming, sudah pasti Bapak, ini tidak boleh ada toleransi perihal grooming. Apapun yang terjadi, grooming itu wajib. Kalau ini sekarang ini saya ada jenggotan karena memang work from home ya Bapak ya, bukan waktu kerja. Ini bisa saya cukur nantinya. Begitu Pak. Jadi dalam hal ini sangat penting sekali perihal SOP-nya Pak. Monggo Pak, dari saya itu aja. Terima kasih Pak. Silahkan Mbak Fitri atau Mas Sigit menambahkan dari pertanyaannya Pak Monang tadi. Terima kasih. Menurut saya menjawab yang pertanyaan kedua ya Pak, yang SP tadi. Karena kalau untuk pertanyaan pertama, hotel saya kebetulan tutup, jadi saya tidak bisa menjawab bagaimana nanti menindaklanjuti kalau ada tamu yang meninggal pada masa corona ini. Karena kan ini yang dipertanyakan masa corona ini ya, bukan setelah corona ya Pak. Kalau yang menanggapi yang kedua, apakah harus di SP1, SP3 atau apa karena nggak pakai masker?
nggak pakai masker atau apa tadi yang mohon maaf? Ya, kalau karyawan nggak pakai masker itu mau di SP1, SP2 atau langsung dipecat atau gimana? Karena itu kan membahayakan seluruh entitas hotel juga tamu. Nah, kalau menurut saya itu tergantung pada memo atau peraturan terbaru yang dikeluarkan setelah pandemi ini. Jadi nggak bisa serta-merta SP1, 2, atau 3 atau langsung di PHK atau dipecat. Karena memang nanti si staf ini bisa menuntut karena tidak ada tertulis. Kalau memang SP1, 2, 3 itu kan di PKB atau di peraturannya itu akan tertulis bahwa SP1 itu menjelaskan apa saja yang termasuk SP1 pelanggaran ringan, lalu SP2 pelanggaran sedang atau pengulangan pelanggaran pertama, terus SP3 pelanggaran pertama dan kedua yang dilakukan berulang-ulang ataupun pelanggaran berat seperti mencuri seperti itu. Nah, si penggunaan masker pada masa corona ini tidak statis di PKB yang mana akan di SP1, 2, atau 3. Tapi kalau memang ada memo yang merujuk ke peraturan yang update, dalam arti PKB tidak menjelaskan mengenai corona, tapi ada memo yang menyatakan bahwa kalau tidak menggunakan masker akan ada penindakan dari human resource, yaitu SP2 atau diskors, let's say 2 minggu atau diskors 1 bulan seperti itu. Nah, itu yang jadi pegangan kita. Jadi tergantung hotel masing-masing kalau menurut saya. Jadi nggak bisa menyamaratakan bahwa nanti hotel-hotel yang masih buka yang staf nggak pakai masker harus SP1, harus SP2, harus SP3. Tidak bisa menyamaratakan seperti itu karena memang setahu saya si penggunaan masker ini tidak ada di PKB. Daripada nanti staf itu nuntut balik ke kita karena kita SP3 atau SP2 atau SP1 tanpa ada memo ataupun tanpa ada update dari peraturan yang diperbaharui semenjak adanya corona ini, better kita tinjau ulang lagi peraturan yang terupdate tersebut. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Monggo saya persilakan Mas Sigit. Baik, untuk pertanyaan belum terjawab, mungkin tamu yang stay atau meninggal sih Bapak. Ya, itu nanti ditutup hotelnya. Kalau protokol sekarang itu kan kalau ada yang reaktif terhadap COVID itu kan langsung ditutup. Restoran, apa gitu ya. Kalau hotel kita tiba-tiba ada, jangankan meninggal ya, reaktif aja langsung hotelnya itu kan jadi tutup, itu gimana? Baik, ya selama ini memang kita tidak pernah mendapatkan tamu tersebut Pak. Untuk antisipasi aja, kalau memang hal itu terjadi Bapak, kita pasti akan ada rumah sakit rujukan yang sudah kerjasama dengan kita. Kita nggak serta-merta seperti yang sudah sampaikan Pak Roni tadi, nggak serta-merta kita langsung gotong beliau ke sana kemari, langsung kita bawa kemana, tapi akan kita telepon rumah sakit yang telah kerjasama dengan kita atau rumah sakit rujukan, sehingga nanti yang akan menangani hal tersebut adalah dari pihak rumah sakit Bapak, seperti itu. Dan bahkan kalau untuk tamu kita yang meninggal itu nanti sudah menjadi kebijakan dari masing-masing hotel mungkin Pak, atau mau ditutup atau tetap lanjut untuk beroperasional, seperti itu Bapak. Ya, mungkin ada lagi Mas Mesa, siapa lagi yang sudah menanyakan di grup chat? Iya Pak, ini dari kawan lama kita Pak Aziz. Pertanyaannya ditujukan ke Mas Sigit karena memang menarik sekali. Saya aktifkan langsung saja Pak Aziz, monggo disampaikan langsung. Ya baik, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Adi, selamat sore Pak Adi, sehat selalu. Selamat sore Pak Aziz. Dan juga Bapak Ibu narasumber sehat selalu. Langsung Mas Sigit menarik tadi ketika ngomongin tentang barcode. Ini harapannya menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Adi, bahwa kita ini kan dulu sudah ngomongin 4.0 gitu ya. Jadi barcode ini mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan. Nah, ini hampir sama dengan Pak Monang Marbun tadi. Kalau Pak Monang Marbun tadi pertanyaannya sudah langsung kalau meninggal bagaimana. Ini hampir mirip tadi yang saya tanyakan berkenaan dengan ketika ada tamu rombongan seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, bahwa semuanya sudah disiapkan. Bahkan melihat dari kejadian yang kemarin di Soekarno-Hatta berkerumunan, kemudian hotel nanti bisa menyiapkan ketika ada tamu rombongan ada beberapa tahap untuk
screening tamu. Nah, dari sekian banyak tamu, ada beberapa tamu yang kemungkinan reaktif, tidak sampai ke meninggal, reaktif. Ini tadi sudah dijawab sebenarnya, sudah ada kerjasama dengan rumah sakit. Nah, yang perlu disiapkan dalam hal ini hotel, Mas Sigit. Apakah sampai dengan saat ini sudah menyiapkan SOP seperti yang disinggung Pak Roni tadi? SOP-nya seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa? Itu aja sih Pak Adi dan juga Mas Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asis. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Mungkin bisa langsung kalau tentang barcode dan QR code dan check-in, memang itu sebuah teknologi yang tadi sudah digunakan oleh Mas Sigit, yang kita akan cari bersama-sama supaya itu bisa membuat lebih aman di dalam interaksi antara tamu dengan pihak reception. Silakan Mas Misal, lanjutkan. Ada lagi. Berikutnya mungkin bisa dari Pak Budi Winardi, silakan Pak. Pak Budi Winardi ini tadi ada menanyakan tentang program self karantina kesiapan hotel dan program social distancing terhadap keramahan karyawan terhadap tamu, Pak. Selain itu juga ada tambahan, apakah ke depan ini kompetensi staf ditetapkan oleh standar perbintangan terhadap pandemik ini atau bagaimana? Lalu koordinasi apa yang dilakukan terhadap tamu yang dari luar pulau di masa pemulihan terutama dengan rekan-rekan partner kita OTA, Pak? Monggo silakan dijawab dari narasumber. Siapa aja karena tidak ditujukan spesifik ya. Baik Bapak, untuk tamu-tamu yang melakukan self karantin kita sudah menerapkan hal tersebut Bapak. Memang SOP-nya berbeda dengan tamu yang lain. Salah satu yang terpenting adalah mereka membawa surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik yang menyatakan beliau adalah sehat. Karena kan untuk self karantin kan bukan berarti yang melakukan self karantin ini adalah orang yang terkena atau terpapar oleh virus. Jadi memang benar-benar mereka adalah orang yang sehat, seperti itu Bapak. Oke. Bersama dengan Pak Sigit, jadi ini sudah terwakilkan oleh Pak Sigit. Yes. Ada lagi Mas Musa, ini ada saya lihat ada Pak Mardi, ini Pak Mardi Sutrisno ini yang mau bertanya. Pak Adi. Silakan. Ya, tadi ini tadi karena audionya jadi saya langsung saja. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya Pak. Ya silakan Pak Budi. Masalah front office operasional terhadap pandemi Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan tadi pertanyaan itu masalah self karantin. Jadi ini jadi juga agak permasalahan karantin ini agak sedikit rancu antara self karantin dengan tamu-tamu yang long stay. Kemarin self karantin ini SOP-nya pun juga masih harus dibuat karena memang self karantin ini apakah memang tamu-tamu yang terindikasi terhadap corona ataukah tamu-tamu lain stay di hotel selama masa pandemi. Nah kemarin informasi ini yang kami dapatkan bahwa ada beberapa hotel yang melaksanakan self karantin dengan melaksanakan prosedur meminta surat keterangan sehat dari tamu untuk rumah sakit untuk informasi bahwa dia tidak terindikasi dengan corona. Namun kalau dia terindikasi dengan corona, ada polisi ataupun kebijakan untuk menolak atau penanganan terhadap tamu-tamu ini sehingga disarankan untuk ke rumah sakit. Apakah seluruh hotel di Semarang, daerah Jogja dan sebagainya juga mempunyai penerapan yang sama terhadap pelaksanaan paket self karantin ini? Yang pertama. Nah, yang kedua masalah social distancing. Saya bertanya ini karena ada teman-teman juga tadi saya lihat ada pertanyaan tentang tidak menghilangkan budaya keramah-tamahan dengan
proses-proses ini, karena ada beberapa dari program social distancing ini akhirnya juga berpengaruh kepada tadi ya untuk keamanan jarak dan lain-lain. Hanya saja apakah memang ada dari PHRI ataupun teman-teman di hotel untuk penyiapan APD ini dapat agar keramah tamahan ini juga tidak dihilangkan. Nah, yang ketiga tadi tentang masalah program untuk pandemik ini, apakah nanti di kedepan hari akan ada prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk kompetensi karyawan, karena ini memang tidak pernah dibahas sebelumnya. Perbedaan pelayanan masing-masing staf di masing-masing hotel itu berbeda dalam pelaksanaannya, ataukah nanti akan diregulasikan sama untuk penanganan tamu-tamu pandemik. Dan yang terakhir tentang masalah setelah masa pemulihan nanti, ketika ini juga akan berlangsung, pastinya nanti akan di kelonggaran PSBB ini pasti akan mulai ada nanti penerbangan dari antar pulau dan lain-lain. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana koordinasi kita dengan beberapa online travel yang akan menyiapkan tamu-tamu ini. Soalnya apakah memang masih tetap standar yang sama seperti kemarin tanpa ada prasyarat-prasyarat tertentu, ataukah ada cara-cara tertentu ketika masa pemulihan nanti. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya, Pak. Silakan, boleh dijawab langsung. Saya jawab yang terakhir. Yang tadi apakah ada perbedaan setelah kalau yang saya utarakan tadi mengenai tidak penggunaan masker di front office dan juga di restoran, itu saya pakai untuk menjawab pertanyaan Pak Didi ya tadi ya. Jadi untuk perbedaannya mungkin hanya ketika kita melayani tamu yang tadinya kita fleksibel, bisa keluar counter, menghampiri tamu, escorting dan lain-lain, sekarang kita meminimize dalam arti escort tetap si concierge dengan tamu, tetapi social distancing jarak 1 meter tetap kita jalankan. Tapi untuk yang seperti self service atau mohon maaf kok self service, VIP service yang mana itu bisa sambil duduk di sofa dan si resepsinya datang menemani duduk sambil bawa registration, yang mana tamu tidak perlu berdiri di counter tapi bisa sambil duduk. Itu mungkin kita bisa meminimasi dulu, kita bisa informasikan ke tamu. Nanti kalaupun kita harus menerapkan VIP treatment yang sama, tamu boleh duduk, kita bisa memberikan, tapi kita jaga jarak, kita tidak seperti sebelumnya. Tapi untuk yang di reception sendiri, yang di reception counter, menurut saya jarak antara counter dengan tamu itu sudah 1 meter pun ada. Kalau di tempat saya 1 meter ada, di properti saya sebelumnya juga 1 meter itu ada. Jadi untuk perbedaannya mungkin hanya si keberadaan hand sanitizer aja. Jadi ketika kita akan handle tamu, kita persilakan tamu menggunakan hand sanitizer. Karena kita tidak tahu tamu habis nyentuh apa dalam perjalanan atau habis bawa barang apa yang dalam perjalanan ke hotel, yang mana itu kita tidak tahu bersih atau enggaknya. Jadi ketika kita menyodorkan nanti registration card atau kita menyodorkan kunci, kita benar-benar make sure tangan beliau, si tamu tersebut sudah bersih karena sudah pakai hand sanitizer. Itu aja yang menurut saya perlu dilakukan di front office, karena memang kalau penggunaan masker dan lain-lain itu hanya tadi seperti yang saya utarakan, hanya menimbulkan ketakutan kepada tamu bahwa oh kota ini belum bersih dari corona, jadi beliau akan ikut-ikutan minta masker, akan ikut-ikutan menggunakan masker, dan nanti ketika tamu lain yang dari kota lain merasa kota saya sudah clear kok, ketika masuk Jogja kenapa masih ada yang pakai masker, seperti itu timbullah ketakutan juga. Jadi si corona ini yang sebenarnya sudah dinyatakan sembuh atau dinyatakan sudah hilang dari Indonesia akan masih melekat di masyarakat. Karena apa? Karena kita para pekerja hotelier, para pekerja hospitality ini masih menggunakan masker karena kita ketakutan bahwa oh nanti saya ketularan, nanti saya kena virus tersebut dari tamu yang dari luar kota. Nah, dari pandangan saya, sudut pandang saya, cukup si hand sanitizer tersebut dan membekali teman-teman di front office itu dengan vitamin. Jadi agar stamina tubuh teman-teman itu tidak ada yang down. Karena setahu saya corona itu tidak akan menyerang ke staff atau ke
manusia yang kondisi tubuhnya itu dalam keadaan sehat. Jadi walaupun nanti dia menyerang, tapi tidak akan yang benar-benar sampai down, sampai drop, sampai jatuh seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Silahkan, tadi ada Pak Mardi yang mau, Pak Mardi Trisno yang mau bertanya. Silakan Pak Mardi langsung. Pak Adi, halo Pak. Ya, Mas Roni. Oh ya, tadi sepertinya saya mendengar ada pertanyaan dari Pak Mardi ya Pak. Ada beberapa pertanyaan ya Pak Mardi ya. Saya live question Pak, ini baru mau live question. Oh, baru mau live question, baik. Pak Budi, oh. Siap Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Om Adi dan Om Tante, semua rekan-rekan. Kabar sehat semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau saya mau menuju kepada tertarik sama Mas Sigit sih, yang tadi membawakan tentang bagaimana sih protokol kesehatan yang diberikan front office kepada tamu dan kelengkapan sangat lengkap sekali saya pikir. Halo? Oh, Pak, silakan. Putus. Sepertinya Pak Mardi terputus, Pak. Mungkin bisa diselanjutkan dulu. Ini ada pertanyaan dari Om Harlianto nih. Boleh mau disampaikan langsung atau silakan dibuka aja. Saya lihat orangnya ada ini. Monggo Pak Harli. Malah lari. Ya, dibacakan saja ini. Ya, dari pertanyaannya Om Harli dibacakan saja. Pertanyaannya pembahasan sekitar physical distancing, hand sanitizer, bagaimana menangani barang bawaan tamu seperti koper dan lain-lainnya. Baik Bapak, coba saya bantu jawab Bapak. Ya. Untuk teman-teman konses kita tetap menggunakan masker dan hand glove Bapak, jadi masih safe untuk membawa barang-barang tamu. Setelah selesai membawakan barang-barang tamu, kita tetap menggunakan hand sanitizer Bapak. Jadi setelah barang turun dari mobil, kita letakkan di troli, setelah itu kita antar ke kamar, setelah itu baru kita menggunakan hand sanitizer Pak. Seperti itu. Kita tetap safe Pak, karena kita masih menggunakan masker dan hand glove. Oke. Cukup jelas ya. Apakah masih ada yang lain, Mas Mesa? Pertanyaannya di chat. Pertanyaan lain di sini ada yang menanyakan untuk event new normal saat ini, menurut Bapak Ibu hak-hak apa yang pantas diperoleh oleh staf front office? Ini dari Pak El Mahesa Destalamar. Monggo Pak Mahesa. Terus? Ya, silakan Pak. Ya, mungkin narasumber bisa langsung jawab saja. Untuk di new normal saat ini, nanti menurut Bapak Ibu hak-hak apa yang pantas diperoleh oleh staf front office? Baik Pak, coba saya bantu jawab lagi ya Pak. Gimana Pak Sigit? Coba saya bantu jawab lagi ya Pak. Monggo Pak. Baik, untuk pada keadaan seperti ini Pak, walaupun staf kami yang mendapatkan UL Bapak, mereka tetap mendapatkan hak mereka seperti pembayaran BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan tetap tercover oleh perusahaan Bapak. Jadi mereka tidak perlu khawatir akan BPJS yang telah ditanggung oleh perusahaan Bapak. Baik, lalu ada lagi ini pertanyaan dari Pak Febrianto Setiawan.
Monggo Pak Febri. Pak Febri. Ya, selamat sore semuanya, rekan-rekan teman-teman FOM. Selamat sore Bapak. Oke, yang pertama-tama perkenalkan saya Febri, saya dari Yogyakarta. Mungkin temannya Mbak Fitri, saya di utaranya Mbak Fitri. Beberapa hal yang mau saya tanyakan sehubungan dengan pandemi ini, karena kan kita sebentar lagi mungkin akan melihat lonjakan dari tamu-tamu, karena kemarin saya lihat beberapa rekan-rekan share terutama untuk moda transportasi yang sudah mulai dibuka meskipun dengan beberapa macam policy-nya. Mungkin ini yang sedikit ingin saya sharekan dengan rekan-rekan. Kira-kira dari Departemen FO langkah-langkah apa untuk menghadapi hal ini, terutama sehubungan dengan standar protokoler di masing-masing hotel. Meskipun kita secara umum mungkin standar protokoler sudah kita buat dari masing-masing hotel. Hal ini saya juga ingin menanyakan juga, kira-kira setelah after outbreak ini berlalu, nanti juga kira-kira kita juga mempersiapkan langkah-langkah apa aja yang dari Departemen FO, karena otomatis ini akan merubah dari habit tamu dan juga pelayanan kita kepada tamu-tamu. Mungkin itu Pak yang ingin saya sharekan. Mungkin di sini saya bisa dapat gambaran sehingga kita nanti sama-sama dapat protokoler yang pasti untuk hal ini. Terima kasih Pak, mungkin itu Pak dari saya. Silahkan dijawab ya. Langsung aja, mungkin Mas Roni bisa jawab. Mute-nya dibuka dulu ya. Yang Mas Roni belum. Mas Roni? Iya, itu ya. Sudah masuk Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya Pak Febri, terutama untuk menyinggung perihal protokoler ya Pak ya. Ini yang jelas kita kembali lagi ke SOP masing-masing hotel, apakah nantinya wajib atau tidak. Saya jawab pasti ini harus wajib, karena protokoler itu adalah datang di awal. Teman-teman frontliner ini adalah teman-teman yang nantinya pertama kali dengan bersinggungan dengan para tamu. Dalam artian kata, salah satunya protokoler yang harus jalan adalah toolkit yang kita punya itu harus lengkap Pak. Dalam artian lengkap, tidak perlu APD, tapi yang ada dalam di sana yang sudah pernah disebutkan sebelumnya oleh Pak Sigit, memang harus ada masker dan sebagai hand sanitizer sudah pasti wajib Pak. Kemudian menghadapi kondisi-kondisi yang ada dalam artian kata lonjakan-lonjakan. Nah di sini kita juga harus mengedukasi Pak, terutama ke customer ataupun ke tamu kita, dalam artian edukasi apa saja nantinya ketika akan check-in itu. Kita ada pre-arrival, dalam arti kata kita rekomendasikan tamu tersebut harus bagaimana, dalam artian kita juga sudah pasti paham kondisi saat ini akan berbeda dengan kondisi normal sebelumnya. Tamu-tamu kita juga pastinya harus mendapat edukasi juga Pak, perlahan, tidak harus memaksa, tapi dalam artian kata kita sudah memberikan pemahaman tersebut. Toolkit ya Pak, itu udah pasti wajib. Terus kemudian protokoler untuk semua hotel juga pastinya wajib Pak. Itu sudah jelas. Karyawan juga edukasinya harus lebih ekstra. Karena terkadang ketika kita sibuk, lupa akan kewajiban kita untuk mengkontrol diri kita terhadap tamu tersebut Pak. Itu yang harus kita jaga terlebih dahulu. Demikian Pak. Ya, terima kasih jawabannya Mas Roni. Masih ada lagi Mas Mesa? Sepertinya sudah semua ya. Sepertinya sudah semua Pak.
Ya, dan kita sudah mau mendekati akhir dari acara diskusi panel ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis, narasumber yang luar biasa, berbagi, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, dan menyiapkan materi yang cukup baik, juga paparannya dan pendapat-pendapatnya yang bisa diterima oleh kita semua. Terlepas dari apapun yang sudah disampaikan, jika memang di dalam prakteknya nanti ada perbedaan, tentunya itu kembali kepada policy and prosedur dari hotel masing-masing sesuai arahan. Saya yakin garis besarnya sama, tetapi detail teknisnya mungkin berbeda. Dan apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini, saya percaya itu semua berguna buat kita. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pak Roni, Bu Fitri, dan Pak Sigit untuk paparannya dan waktunya. Ya, dan untuk Bapak Ibu semua, Om Tante dan saudara-saudara yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Salam hotelier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kembali.